Paket low budget 200.000 sehari. Paket medium budget 300.000 2 hari plus free air mineral untuk jalan. Teh pucuk nggak mau teh pucuk. Coca-Cola kayak yang soda-soda dikit gitu. Pas air mineral banget nih. Admin dan girlfriend berhak menolak offline date apabila kamu memiliki sikap dan riwayat digital yang tidak baik. Wah, ada background checking ternyata kayak HRD. Bagus. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Apa kabarnya para jomblo-jomblo sekalian? Orang-orang yang berusaha nyari pacar kagak dapat-dapat, ya Allah. Sedih bener. Kenapa ya memulai video dengan kata-kata ini? Sian banget. Jadi di Instagram, Twitter, TikTok akhir-akhir ini lagi rame kembali pembahasan tentang jasa sewa pacar. Sebenarnya dulu Desember akhir tahun, nih Desember 2021 itu gue sempat bahas perkara yang sama. Cuman bedanya perkara itu datang dari Facebook. Facebook group namanya Rental Girlfriend UWU ya gitu-gitulah. Terus kayak ini udah sempat jadi kekocakan lainnya nih, waktu itu masih bikin video dengan kondisi gondrong gue waktu itu. Cuman sekarang tuh perkaranya jadi rame lagi karena orang-orang yang ngebikin Rental Girlfriend ini jadi makin luas gitu, jangkauannya jadi makin kemana-mana. Dari yang awalnya ada di Facebook doang jadi ada di Twitter, Instagram, bahkan mereka punya website sendiri. Ada websitenya, ada terms and condition kalau mau nyewa jasa gimana. Di TikTok bahkan ada review, ada testimoni, yoi, ger. Oleh karena itu mari kita bahas dalam yang sekiranya gue temuin. Karena pada akhirnya sampai bawa-bawa Kominfo nih, coba Kominfo sampai ngeluarin aturan segala macam kan. Sebenarnya jasa sewa-sewaan pacar ini udah ada tuh dari lama gitu. Dimulai kalau gue nggak salah sih dari Jepang dulu, either Jepang atau China gitu. Di Jepang tuh ada jasa penyewaan pacar juga, ada katalognya, ada harga, ada lu bisa ngapain aja. Oh ya, ada waktunya bahkan 120 menit untuk 13.000 yen. 13.000 yen tuh berapa deh? 1,3 juta untuk 2 jam. Respect. Ya Allah, baru tahu gue tuh. Tapi ya dimulai dari Jepang, terus akhirnya Jepang ngeluarin anime berdasarkan kejadian itu. Anime juga cukup bagus. Terus setelah itu ada Korea juga ada, sampai dibikin drakor bahkan. Dan ketika lu ngebacain komen-komen tentang perkara ini, orang-orang pasti akan beberapanya menyangkut pautkan itu dengan drakor. Karena di drakor tersebut juga ceritanya adalah tentang orang yang ngontrak orang untuk jadi pacar. Ngontrak orang dikontrakin, kalau bagus diperpanjang banget. Ijazahnya ditahan. Di Indonesia sendiri akhir-akhir ini tuh jadi omongan karena gimana ya, terkesannya tuh mungkin unik dan rada nyeleneh gitu. Jadi orang-orang tuh mulai ngomongin ini, mempertanyakan ini dan segala macem. Ini kalau lihat komennya kayak pamer ke teman punya pacar, ternyata yang dipamerin juga pernah nyewa doi. Iya. Joinan aja. Orang tua jadi was-was terhadap anak karena banyak wadah yang abu-abu di depan mata mereka. Nah, orang-orang kayak gini mempertanyakan jasa sewa pacar ini karena dikiranya jasa sewa pacar ini kurang lebihnya sama kayak jasa penyewaan yang kayak gitu loh gitu, dianggapnya kayak berbau seksual dan lain sebagainya. Padahal ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan, ada aturan-aturan jelas gitu loh. Jasa sewa pacar ini juga variatif gitu, ada yang dipakai buat ngajak jalan, ada yang buat nemenin ngobrol, ada yang buat video call segala macem. Bahkan jasanya juga bisa dipakai buat nemenin lu ke kondangan. Coba bayangin lu pergi ke kondangan mantan lu, ya, pakai jasa sewa pacar ini. Lu berdua dateng kayak, wah lihat nih pacar gue cantik gitu, buat manas-manasin doang. Waktu balik lu happy, tapi juga lu sedih karena dompet lu jadi ikutan panas gara-gara itu, karena mahal. Well, harganya sih variatif ya. Di infografik yang dikeluarin Kumparan nih, kalau yang online itu 24 sampai 40 ribu per hari. Padahal yang sempat gue bahas di video tuh kayak seminggu 100 ribu. Berarti kan seharinya tuh bisa berapa? 15 ribu gak sih? Matematika gue jelek soalnya. Tapi intinya dulu tuh awal-awal lebih murah. Mungkin sekarang karena demand-nya naik ya, kebutuhan orang-orang akan pacar naik, jadi harganya dibuat lebih kompetitif lah. Kompetitif aja.
Bisa chat sama telepon. Terus kalau offline lu bisa ketemu per 3 jam itu lu boleh nonton, makan, jalan, dan dia akan bersikap seperti pacar lu gitu, gandengan tangan, manggil ayang ayang, ayang. Kenapa sih gue? Kenapa ya gue? Gandengan tangan, rangkulan, pelukan, foto dan video ngedate. Tapi itu belum termasuk biaya buat jalan-jalan. Jadi ini untuk ya nyewa buat nemenin lu aja gitu. Oh, belum termasuk pap foto. Jadi kalau lo mau minta pap dong ya gitu, itu ada budgetnya aja, gimana dong. Intinya jasa sewa pacar ini bisa lo pakai buat nemenin lu ngobrol, ngilangin semua rasa kesepian yang lu punya. Pokoknya cocok banget buat jomblo-jomblo karatan yang WhatsApp-nya cuma diisi sama grup-grup kantor atau grup sekolah atau promo-promo judi online nah gitu. Buat lu yang kayak buka HP, anjing nih kenapa judi gitu. Sewain ini. Meskipun ya harganya variatif, bisa buat cowok ataupun cewek. Karena kalau gua ngeliat di salah satu websitenya ya, oh ada testimoninya. Ada testimoni Claire asik, selalu punya bahan obrolan. Sama Tori orangnya asik kok, pandai bawa topik, orangnya imut juga. Ada reviewnya. Ada bintangnya. Ada review bintang 5. Dia kalau misalkan bintang 1 dia ke suspend nggak akun. Kenapa sih? Gue di satu sisi tuh merasa kayak oh mungkin ada yang membutuhkan ini, tapi di sisi lain kayak waduh, ini yakin bisa diaplikasikan di Indonesia semudah ini gitu. Terus ada juga kayak orang ngasih katalog nih di sini nih. Namanya Effendi. Yang di sini kayak pakai nama-nama anime, Lin, terus Claire, Tori. Yang ini tiba-tiba Effendi, jauh juga. Paket low budget 200.000 sehari. Paket medium budget 300.000 2 hari plus free air mineral untuk jalan. Teh pucuk nggak mau, teh pucuk. Coca-Cola kayak yang soda-soda dikit gitu. Pas air mineral banget nih. Paket high budget 900.000 bisa dibawa kemana aja, serah lo. Baru dibawa ke dokter ginjal lo diambil ya. Terus yang seru adalah Kumparan itu sampai rela ngeluarin budget untuk nyobain bagaimana rasanya memiliki jasa sewa pacar di Jakarta. Karena seperti yang lu bisa lihat di akun TikTok salah satu jasa penyewaannya itu, ini di mana-mana, Surabaya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, banyak sekali tempatnya. Anggotanya banyak tuh kayak gitu. Tapi yang dari Kumparan ini yang nyobain itu ngeluarin duit 400.000 untuk ya udah ngetes aja, nyobain aja. Terus jadi cara ordernya adalah gimana ya? Cara pemesanannya adalah WhatsApp dulu, habis WhatsApp nanti dikasih nomor dari si orang yang akan nemenin, kemudian WhatsApp-WhatsAppan, ketemuan dan jalan gitu selama 3 jam tersebut. 250.000 per 3 jam. Jika menginginkan sewa lebih lama, klien harus membayar 320.000 untuk 4 jam, 350 untuk 5 jam. Kena cas, saya kayak lagi nyewa mobil. Ada casnya ternyata. Terus mereka ketemuan, main, gandeng, nyender-nyender, ya gitu. Tapi gue lupa ngejelasin, tapi ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Ini kayak dari websitenya. Ini yang offline nih. Kamu harus single. Kayaknya emang yang single nggak sih yang milih kayak gini? Well, takutnya nanti ada orang udah punya istri, udah punya pacar, tiba-tiba pakai ini terus masuk akal. Dilarang sebarkan privacy, dilarang nanyain informasi pribadi, dilarang berbuat kasar, dilarang mesum selama bertemu. Kamu wajib mengirimkan KTP nomor. Well, tindakan preventif sih, bagus juga loh ini. Maksudnya dipikirkan sematang itu. Harga yang tertera belum termasuk biaya transport. Kamu menanggung seluruh biaya selama berkencan. Dilarang antar jemput. Kepentingan artikel media menyangkut dengan profesi harus izin kepada admin terlebih dahulu. Oke. Apabila poin nomor 10 dilanggar, maka kami akan menuntut. Apabila mengajukan refund hanya mendapat 40% dari jumlah yang telah dibayarkan. Respect. Ini niat loh, Ben. Niat banget loh, ini gak bohong gue. Admin dan girlfriend berhak menolak offline date apabila kamu memiliki sikap dan riwayat digital yang tidak baik. Ada background checking ternyata kayak HRD. Bagus. Ini kan kalau online. Kalau offline, kalau online aturannya apa aja? Dilarang meminta foto tidak senonoh. Boleh memberikan tip melalui traktir atau GoPay. Respect. Aturannya nih bener-bener dipikirin banget loh ternyata sama dia. Nggak yang main-main gitu ternyata. Wajib DP 90%, dilarang keras mengarah ke hal-hal seksual. Ini yang sulit untuk dilepaskan dari pola pikir beberapa orang di Indonesia.
Karena yang ada di pikiran orang-orang yang awam tentu saja itu pasti mikirnya kayak wah ini aplikasi buat begituan gitu. Iya PR lah gitu. Baper ditanggung customer, umur bebas, all gender, tidak memaksa Kanojo untuk mengirimkan pap atau video call di luar paket. Gue yakin nih ada beberapa orang nonton video ini terus kayak sepertinya menarik gitu. Kayak dia udah mulai jomblo-jomblo desperate gila ini kayak boljuk juga. Wah, boljuk juga, udah boljuk juga. Terus kan ini dari kumparan sempat ngewawancarain cowok yang disewa jadi pacar sewaan itu kan. Terus yang kocak di ini kalian. Ia pun mengaku tak pernah mendapatkan perlakuan mesum dari klien. Ichiro juga tidak mendengar pengalaman itu dari talent-talent lain. Namun Ichiro pernah punya pengalaman unik. Gue pernah ditanyain cowok, "Bang, gay bisa nggak?" Adalah orang Instagram langsung DM, tapi nggak tahu sih itu bercanda atau benar. Gue cuma balas untuk order silakan hubungi admin. Balasnya tetap gitu ya, tetap profesional. Untuk order silakan hubungi admin, gitu. Tapi sebagai catatan, gue sadar kebutuhannya datang dari mana. Karena dari video yang gue naikin ini, yang di Desember 2021 ini, banyak orang yang komen di videonya dan ya pro kontranya tetap ada lah. Tapi ada satu komen yang gue suka banget nih kayak, dan talent-talentnya cuma nemenin jalan, ngobrol, makan, alasannya karena gak ada waktu untuk mengenal orang baru. Tapi manusia pasti pengen ngerasain afeksi alias kepedulian lebih dari teman dari seseorang. Karena susahnya kita mencari sosok yang bisa menerima apa adanya di zaman seperti ini. Talent-talent diharuskan untuk bisa menjaga privasi klien-kliennya. Menurutku bisnis kayak gini sah-sah aja karena membantu psikologi seseorang yang susah dapat pacar atau penerimaan dari lawan jenis. Tapi hal kayak gini bisa disalahgunakan untuk tujuan jual diri. Nah itu ya selama nggak ada larangan dari pemerintah, selama mereka memiliki aturan-aturan yang ketat, selama tidak membuat kekacauan atau apa, harusnya aman-aman aja nggak sih? Karena pada akhirnya ya orang yang mengorder ini adalah orang yang memiliki uang gitu, dan itu adalah uangnya dia. Apapun yang ingin dilakukan dengan uangnya, selama yang rugi adalah dirinya sendiri atau selama yang kenapa-napa adalah dirinya sendiri, ya itu terserah dia gitu. Cuman yang ditakutkan adalah bagaimana caranya katakanlah menjaga orang-orang yang mau dijadikan talent untuk jadi rental pacar ini atau gimana gitu. Takutnya ntar tiba-tiba ada psikopat yang punya duit gitu terus dia nabung untuk kayak gini kan nakutin juga, rada nakutin sebenarnya. Jadi ya masih cari cara untuk tindakan preventif itu, karena pada akhirnya pihak pemerintah juga nggak yang ngelarang banget gitu. Dalam artian kayak Kominfo aja nih dari website Lambe Turah cuma ngeluarin kalimat kayak platform sewa pacar merebak, Kominfo keluarkan aturan. Dan aturannya itu terkait konten di internet gitu. Pemerintah menyampaikan jika penyedia layanan over the top dilarang menyediakan layanan yang melanggar kesusilaan dan pornografi. Tapi nggak ada yang gimana banget gitu. Intinya menurut Kominfo adalah harus mematuhi peraturan yang ada, jangan dibawa ke sisi yang terlalu seksual kan gitu, yang gitu-gitu. Ya, apakah lu pengen mencoba? Untuk yang jomblo, untuk yang sebenarnya nggak in a way untuk jomblo doang gitu. Maksudnya kayak untuk orang-orang yang sulit ngobrol sama orang lain, bersosialisasi dengan lingkungannya, ini mungkin bisa jadi terapi atau jalan pelan-pelan. Meskipun langsung rada ekstrim ya, dari yang awalnya gak punya teman tiba-tiba punya pacar dipanggil ayang kan, apa jiwanya gak bergetar gitu. Tapi ya ada baik dan buruknya lah seperti hal lain di dunia. Gak semua isinya yang baik-baik, tapi juga gak semuanya isinya yang buruk-buruk. Gue penasaran dah, apa isi nih? Di pacaran, jalan, harus punya mobil nggak apa-apa kan kalau misalkan naik motor Supra gitu nggak apa-apa kan? Terus kesannya, dulu ini apa sih? Jadi waktu off date sama Eve itu asik banget, gak ngebosenin. Ketika mulai kehabisan topik buat ngobrol, dia yang cari obrolan. Nah ini nih yang kayak gini sulit men untuk langsung bisa didapatkan gitu. Kadang tuh kayak nggak cuma cowok ngejar cewek, tapi cewek ngejar cowok juga demikian gitu. Kadang kita punya topik obrolan yang ketika udah habis, dianya cuma balas pakai emot atau pakai haha kan gitu kan. Nah kalau yang kayak gini kan dia punya obrolan lagi, ada tektokan yang enak lah gitu. Enak buat sharing-sharing, curhat, terus simple juga, nggak muluk-muluk mau ini mau itu. Tapi naik mobil, kalau nggak muluk-muluk naik Supra bapak. Dia kerjaannya megangin pala batok gitu Supra tuh.
Kekurangannya cuma satu, suka ngeliatin mulu, kan aku jadi salting. Netizen heboh soal viral sewa pacar mulai dari 100 ribuan di medsos. Astaga. Oh ya, salah satu akun yang rajin mempromosikan yaitu akun Somebody di TikTok. Tuh TikTok bro, emang salah satu keramaian yang terjadi tuh karena emang ya udah TikTok aja gitu. Coba kita cari jasa pacar. Tuh kan, tuh pacarvirtual.id. We are hiring, ada lowongan. Karena emang di ini dulu rekrutmennya tuh di apa namanya hitungannya? Disortir dulu lah, disortir. Di samping itu, Somebody juga memberikan platform yang bisa diakses lewat website. Isinya rincian informasi pasangan seperti harga per jam, foto profil, layanan apa saja yang diberikan, lokasi hingga informasi status vaksin COVID. Penting sih. Tapi kan harus ada status vaksin. Kalau misalkan ketemu mbak-mbaknya, kita perlu scan peduli lindungi nggak nih? Mas sorry, kita sebelum jalan ini dulu scan dulu di sini ya, gitu. Scan. Oh iya mas. Tapi ya begitulah, terlalu panjang kayaknya ngebahas itu ya. Tapi ya. Nah ini bocahnya nih, pura-pura tengok-tengok, dah tuh kan. Pura-pura Mangga ya ini. joget-joget, apa jurus kali ini bocah kagak jelas. Kenapa dikomentarin sih? Tengok lagi, tangannya nyomot, pinter banget. Nah tuh kan nyomot dapet tuh. Sama plastik-plastiknya lagi diambil. Ya Allah, ini bocah anak siapa? Bangor banget. Udah 2 kali ini dia. Enggak, tapi pertanyaannya bener nih seperti yang ditanyakan orang-orang di Instagram gitu. Maksudnya, apakah itu tanahnya dia gitu? Maksudnya secara hak milik itu tanahnya dia. Meskipun pada akhirnya pohon itu dia yang nanam, dia yang numbuhin, dia yang ngerawat segala macam, tapi ketika buahnya diambil orang, apakah dia punya hak atas pohon tersebut gitu? Itu gue nggak tahu dah. Gue belum nyari tahu lagi kalau perkara itu. Atau dia nggak tahu kalau itu pohon ada yang punya. Tapi nggak mungkin lah nggak ada yang dia nggak tahu itu pohon ada yang punya. Orang mangganya diplastikin. Pohon itu kan ada di luar pekarangan rumah, ada di jalanan umum. Jadi ya milik umum dong. Tuh bocah mana tahu yang nanam siapa. Kalau nggak mau diambil orang, pohonnya ditanam di halaman sendiri bu. Jangan sampai dahan dan buahnya keluar dari pagar rumah. Well, make sense sih. Tapi biasanya tuh rumah-rumah zaman sekarang nggak ada terasnya. Maksudnya terasnya ya udah teras gitu. Tapi biasanya buat naruh motor atau buat nyuci baju. Oh, ada update dari 3 hari yang lalu. Update 3 hari yang lalu, telat amat gua. Jadi seperti yang kita tahu ya, ST Indonesia kan kemarin tuh sempet ramai banget malah perkaranya gila. Terus sekarang promonya mereka adalah pengen ngasih tahu kalau di ST Indonesia bisa milih loh nih. Gulanya mau kayak apa? Ada normal, ada sedikit, ada setengah, ada apa sih? Gimana sih? Normal, kurang, tapi di bawahnya normal lah. Setengah, sedikit, nggak pakai gula. Kalau nggak pakai gula emang ada manis? Apa? Iya. Kalau nggak pakai gula emang bisa sama rasanya. Tapi ya ini sebuah keluaran yang bagus. Mungkin ini ide kreatif. Masalahnya lama banget men. Maksudnya kayak dari jangka waktu kasus yang terakhir itu mungkin udah ada 2 minggu 3 minggu nggak sih? Mungkin Nagita Slavina yang mengusulkan atau gimana? Ini kenapa lagi? Siapapun. Oh, gue ingat. Gue nggak tahu ini penting atau enggak buat lo ya. Tapi Dewi Persik tuh kemarin lagi nyari orang ini. Lagi nyari ada satu ibu-ibu gitu yang kalimatnya tuh ya cenderung rada kasar sih emang kalau didengerin juga. Tapi intinya ngebawa kalimat-kalimat yang tidak semestinya, terus dicari sama Dewi Persik, disimpan segala macam video sama fotonya, dapat ancaman bakal dituntut pakai undang-undang ITE. Terus yang nemuin ibu-ibu ini dapat 100 juta, ada sayembara. Kalau kata gue, kalau gue jadi ibunya mungkin yang pertama kali di kepala gue, adek, kamu chat Dewi Persik sekarang, bilang kamu tahu orangnya di mana, kasih tahu. Jadi nggak apa-apa ibunya ya minta maaf segala macam, klarifikasi atau apa, tapi anaknya dapat 100 juta bagi 2. Nah, Hei, Dewi Persik loro hati ambek Lesti. Soalnya apa? Iri. Dewi Persik pinter ngomong. Cari bojone akeh. Kok akeh wong barengan balon iku? Dewi Persik iku balon, lonte, begenggek, sundel.
Oh, karena kalimatnya kayak gitu men. Ya emang penyerangan ke ini sih, individu ya. Tapi akhirnya udah ketangkep kok. Terus ini nih, akhirnya udah ketangkep terus ada di polsek gitu dengan raut muka yang pucat dan sedih. Ya, pelajaran lainnya sih buat kasih tahu malu dah, biar kagak terlalu fanatik banget sama apa-apanya. Terlalu fanatik akan sesuatu tidak baik men, kepada siapapun itu. Oh ya, sebagai penutup update, mungkin lu ada beberapa dari lu yang udah sempat nonton video ini, tentu tidak bisa gue tayangkan di sini dong. YouTube kan policy-nya ketat sekali. Tapi intinya kalau lu sempat ngelihat ada sebuah video kekerasan lah kita bilang, antara cowok sama cewek, terus narasinya adalah ada cowok mukulin ceweknya karena mereka pacaran atau apa. Ada klarifikasi yang harus dikasih tahu kalau pertama TKP-nya bukan di Indonesia melainkan di Malaysia. Kedua, mereka adalah kakak adik. Ketiga, alasan kenapa kakaknya sekeras itu adalah karena ini dari yang gue temuin di Twitter ya. Si kakaknya ini minta adiknya buat ngejagain ibunya yang lagi sakit, tapi adiknya ini malah jalan sama pacarnya. Makanya ketika pulang kerja, mungkin dalam kondisi capek, dalam kondisi kesel, meskipun tidak bisa dibenarkan apapun tindak kekerasan yang terjadi, tapi ya kakaknya mungkin kesel, emosi, marah, dan terjadilah apa-apa yang lu lihat di video tersebut gitu. Oke ya, itu aja untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Nggak tahu nih mau bahas apa lagi. Kayaknya terlalu berturut-turut. Pak Sutri, oh mungkin besok kita akan ngebahas tentang perkara itu deh. Pasangan suami istri yang stres kagak ada nalarnya itu, yang akhirnya pakai baju tahanan sekarang gara-gara dia nyekap ini ART. Itu nanti dibahas selanjutnya deh. Cuman nggak akan terlalu banyak visual karena videonya sendiri nggak, gue yakin nggak bisa ditayangin di YouTube. Tapi ya, sampai video itu tiba, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan ini yang jasa pacaran ini, gue minta temen gue buat nyobain kan. Window apa ya kita suruh nyobain ya? Window kita minta nyobain ya, Ge. Duh, coba 1 minggu. Atau yang offline date ini yang jalan 3 jam. Ya, Duh, ayo kita coba gak sih? Atau siapa ya? Ih, gue penasaran. Boleh dah. Kita bikin video. Tapi kalau mau bikin video harus ada persetujuan dulu. Ya, gimana ya? Ya, coba ntar. Akan lucu kayaknya.